Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Didi Adriansyah, Rektor Universitas Kaltara, sebagai host jurnal Unikaltar. Hari ini kita kedatangan narasumber sebagaimana yang kita janjikan beberapa waktu yang lalu. Kita kehadiran seorang pemuda yang sangat inspiratif di Kabupaten Bulungan. Beliau juga merupakan alumni dari Universitas Kaltara, namun saat ini sepak terjang beliau di bidang kepemudaan sangat luar biasa. Kita sambut Bang Muhammad Basim, sarjana ekonomi. Nah, ini kita panggil Bang di sini biar namanya pemuda kan kita. Oh iya, siap. Ya harus berbau-bau pemuda juga. Iya, gitu. iya. Jadi Bang Basim di jurnal Unikaltar ini kita punya konsep bagaimana aspek-aspek sosial budaya, ekonomi, politik, kemudian pendidikan itu bisa kita diskusikan di sini, kita ulas di sini dari berbagai narasumber, sehingga masyarakat punya gambaran, punya pengetahuan tambahan yang tidak hanya dari akademisi tapi dari berbagai macam latar belakang. Nah, termasuk Bang Muhammad Basim yang saat ini berkecimpung di dunia kepemudaan, yang aktif bagaimana membina kepemudaan. Kalau tidak salah nama organisasi yang dibangun saat ini adalah Pemuda Interaktif ya. Pemuda Interupsi ya. Institut Pemuda Interaksi Institut ya. Interupsi Pemuda Interupsi Institut. Baik. Dari namanya sudah adalah pemuda yang intelek semua nih isinya. Insya Allah. Sedang dibina, Pak. Oke. Terima kasih sudah hadir di podcast kami. Siap. Ya, mudah-mudahan beberapa waktu ke depan ini bisa memberikan gambaran bagaimana sih peran pemuda di Kabupaten Bulungan dan apa harapannya di masa yang akan datang. Apalagi kita saat ini memasuki masa pilkada ya, sebentar lagi di 27 November itu Sobat Unikaltar jangan lupa 27 November kita adalah pemilihan kepala daerah, jangan lupa gunakan haknya. Nah, oleh karena itu kita juga butuh gambaran dari kalangan pemuda yang diwakili oleh Muhammad Basim untuk memberikan apa yang dibutuhkan atau apa yang diinginkan oleh kalangan muda dan gimana perannya saat ini untuk bagaimana kalangan muda itu bisa punya peran dalam pembangunan di Kabupaten Bulungan. Ya, gimana Mas? Terima kasih Pak Didi, rektor kami di Universitas Kaltara. Saya mau cerita dikit Pak soal bagaimana proses kita menggagas Pemuda Interupsi Institut. Itu sebenarnya ada sebuah kegelisahan dari kita bahwa anak muda hari ini minim sekali ketertarikannya untuk terjun dalam beberapa hal, termasuk dalam dunia politik ataupun pembangunan daerah. Akhirnya kenapa kita namakan interupsi? Interupsi sudah jelas, setiap kali kecenderungannya anak muda itu selalu mengedepankan soal hal-hal yang berprinsip kebenaran. Oleh karena itu, interupsi adalah bentuk protes pertama kali yang ditujukan sama kaum muda untuk memperlihatkan bahwa kami hadir di sini dan kami siap mengawal itu. Itu tujuan. Jadi filosofinya interupsi itu ya. Karena kalau di forum rapat paripurna anggota DPR misalnya ada yang interupsi, berarti gitu ya. Oke. Namanya interupsi supaya sapaannya itu lebih enak Pak. Dan sebagainya. Walaupun ada sebagian yang bilang ganti aja namanya, terlalu serem. Iya. Tapi yang serem-serem itu kan justru yang bisa dilihat sama banyak orang kan. Iya. Penasaran orang jadinya. Itu sebenarnya tujuannya itu Pak. Oke, lanjut Mas Basim. Kalau sekarang Pak kita bicara soal pemuda, barangkali saya mau coba
ubah persepsi itu. Sekarang kalau kita bicara anak muda berarti pengelompokan ya, sebuah kelompok yang belum besar jumlahnya. Tapi kalau kita ngelihat sekarang per 2024 ini jumlah anak muda, jumlah pemuda itu jauh lebih besar daripada jumlah usia yang non produktif. Anggaplah 40 tahun ke atas. Sekarang menurut data CSIS itu di usia 19 sampai dengan 39 tahun jumlah pemilih aja, jumlah pemilih pemula itu di angka 54,0%. Artinya dari total jumlah penduduk di Indonesia, kelompok muda itu menyumbangkan 190 juta jiwa untuk pemilih pemula. Oke. Jadi secara ini memang saya pernah baca data statistik itu bahwa kalau pemuda ini kan digolongkan dua kelompok ya. Ada Gen Z sama Gen Alpha. Gen Alpha, Gen milenial. Gen milenial ya. Itu memang komposisi di kependudukan itu luar biasa. Komposisi jumlah ini statistiknya ya 56%-an gitu ya. Nah, berarti tadi kalau disinggung dari sisi pemilih juga nominal atau angka statistiknya sekitar 50-an persen. Ini kan tanda petik pasar yang potensial bagi paslon-paslon begitu kan, baik di kabupaten maupun di provinsi. Oleh karena itu ini paslon-paslonnya harus mendengar juga kan apa yang diinginkan oleh kalangan muda agar menjadi program-program yang dibangun oleh paslon itu bisa menarik minat dari kalangan muda kan gitu ya. Minimal ada beberapa paslon yang memiliki ketertarikan dengan kita. Kita ajak dia, apakah dia tertarik membuat kontrak politik kepada kelompok muda. Oke. Nah, sekarang kita lagi menggagas ini Pak. Kalau ternyata ada salah satu paslon yang menerima gagasan kelompok muda, artinya kami menganggap dia yang paling layak dan dia yang mau menerima kami. Oke, mantap. Nah, ini Sobat Muda, ini salah satu perwakilan Sobat Kaltara yang Sobat Unikaltar yang berjuang bagaimana suara-suara Sobat Unikaltar mungkin ya, karena kalangan muda ya bisa diakomodir sama teman-teman di Muhammad Basim dan kawan-kawan di Pemuda Interupsi. Lanjut. Oke. Kemudian kita bicara soal ketertarikan Pak. Ada sebuah masalah yang menurut kami cukup berat bagi kelompok muda. Kenapa? Keterwakilan kita keterwakilan kita kelompok muda dalam dunia politik itu minim sekali. Sedangkan kita sadar bahwa politik itu adalah tempat kita menyampaikan sebuah gagasan dan ide-ide kita. Kalau kita di luar daripada politik, itu kecenderungan kita untuk diterima gagasan dan pendapat kita itu jauh sekali Pak. Bayangin aja sekarang jumlah keterwakilan yang ada di DPR RI misalkan, itu kita cuman punya 24% dari total jumlah kursi yang ada. Artinya maksud saya 4% dari total jumlah kursi yang ada di DPR RI. Berarti kalau kita hitung dalam jumlah kursi yang ada, artinya keterwakilan kelompok muda itu hanya 24 kursi saja ya dari jumlah 575 anggota DPR RI. Kalau dari jumlah sedikit itu, apa yang bisa kita perjuangkan? Nah, kemudian padahal jumlah pemilih kita kurang lebih 50% ya untuk kalangan muda. Sangat besar. Kalau ternyata anak muda atau kelompok muda itu memiliki keterwakilan untuk menunjuk kelompok muda juga, wah ini artinya ada gelombang besar yang bakal terjadi. Sekarang kita masuk di 5.0 kalau nggak salah sekarang. Transformasi digitalisasi. Sekarang yang paling menguasai digital siapa? Betul. Anak muda. Bagaimana cara mereka mempopulerkan dirinya? Bagaimana mempopulerkan orang-orang yang dia figurkan? Dari mana? Dari media sosial, termasuk digital. Nah, artinya kalau kita mau serius untuk menggagas ide-ide besar dari kelompok muda, artinya kelompok muda diberdayakan dan kita sama-sama berkarya dan berdaya. Sama-sama kuat. Dan kita berkarya bersama, kita bisa maju dan besar bersama. Itu yang kami pandang. Itu tadi ada yang saya garis bawahi, tapi sebentar kita bahas. Saya tertarik tadi keterwakilan. Kalau di pusat itu berapa? 24% tadi ya? Kurang 24, lebih. 24 orang, Pak. 24 orang, 24 kursi ya? 4% aja. 4%. Nah, kalau kita geser ke Kabupaten Bulungan khususnya, itu saya coba hitung-hitung kemarin kalau tidak salah sekitar 40% ya.
Wah, lebih banyak. Ya, kalau tidak salah tuh 40-an%. Karena ada beberapa yang saya hitung itu masih kategori anak muda. Iya. Begitu. Nah, tapi kalau dilihat dari statistik tadi pemilih itu harusnya bisa lebih dari 50% harusnya yang kita kuasai gitu ya. Artinya anak-anak muda yang punya peran besar di legislatif gitu. Tapi ini sudah satu angka yang bagus kalau menurut saya. Luar biasa, nah, mungkin ke depan dengan adanya pemuda interupsi ini bisa mendorong keterlibatan dan keterwakilan pemuda dalam bidang politik, sehingga saluran untuk menyuarakan aspirasi itu bisa jelas dan terwakili di DPR begitu ya, di legislatif. Nah, tadi yang saya garis bawahi terkait era digitalisasi, di mana kaum muda ternyata memang tidak bisa dipungkiri ini adalah kaum yang cepat beradaptasi dengan perubahan ini ya, transformasi digital. Nah, sementara yang kalangan dewasa yang ini kan agak susah sudah untuk menyesuaikan, paling berapa persen aja yang mampu. Nah, kalau kita bicara digitalisasi kepemudaan dan kita kaitkan dengan bidang ekonomi ya, karena ini kan dua hal yang saat ini saling terkait gitu ya. Karena kalau kita lihat TikTok itu banyak dimanfaatkan juga untuk pihak-pihak memasarkan dia punya produk. Artinya kan pemanfaatan teknologi informasi, digitalisasi maupun platform yang ada untuk ekonominya ya gitu. Nah, bagaimana menurut pandangan Muhammad Basim ini terkait dengan era digitalisasi, kemudian pemanfaatan teknologi informasi, anak muda dan UMKM. Nah, ini kalau kita rangkai, silakan dikembangkan lah itu, bagaimana tuh pandangannya? Oke. Kalau untuk sekarang, saya memandang ketertarikan anak muda dalam UMKM atau bisnis misalnya ya Pak ya. Platform media sosial itu memang penting, tapi kalau kita tarik secara panjang, ternyata aktor yang terlibat dalam dunia bisnis itu bukan anak muda atau bukan Gen Z atau bukan Gen Alpha, tapi ternyata orang-orang yang lebih di atasnya usianya. Artinya kalau kita melihat, ternyata Gen Z dan milenial atau Gen Alpha itu pertama dia cepat bosan, sering menerima yang instan, dan merasa pengen cepat semuanya, cepat bosan gitu Pak. Nah, artinya sedangkan kalau kita bicara soal bisnis itu tentunya kita harus bertahap secara pelan-pelan, tapi kembali lagi pemanfaatan transformasi digital yang cepat ini, platform digital itu penting sekali buat kita semua untuk meningkatkan ekonomi. Ada yang tertarik dalam bidang konten kreator, kemudian ada juga pengen berjualan di media sosial. Sekarang kita nggak perlu toko Pak. Ya betul. Kita nggak perlu toko, kita cuman posting aja, kita bisa dapat penghasilan. Bahkan live kalau nggak salah, udah bisa dapat penghasilan. Bisa dapat penghasilan. Barangkali kalau kita live ini kita bisa dapat penghasilan di TikTok. Betul, yang ke depan. Ya. Nah, tadi berarti ini kalau saya dengar dari pandangannya tadi, ada potensi yang belum dimaksimalkan atau belum dimanfaatkan oleh teman-teman kalangan anak muda ya, untuk memanfaatkan teknologi informasi ini sebagai wujud dari transformasi digitalisasi kan begitu. Nah, kira-kira nih kalau kita geser lagi, bagaimana peran pemerintah mendorong potensi ini khusus untuk kalangan anak muda? Kalau pandangannya Mbak Asim kayak apa ini saat ini gitu ya? Atau paling tidak nanti saat ini dan ke depan itu gimana tuh gambarnya? Kalau bicara pemerintah, apakah ini boleh? Tapi saya ngelihat secara umum ya Pak ya. Kalau bicara pemerintah, kita bicara kepala daerah Pak. Iya, Apakah yang mau diceritakan kepala daerah yang sekarang atau kayak akan datang? Ya. Yang saya mampu ceritakan adalah yang sekarang. Tapi kalau yang akan datang, barangkali saya juga belum bisa menjelaskan. Misalkan pun saya terangkan bagaimana keterlibatan pemerintah dalam penyediaan UMKM misalkan. Kita ngelihat
dulu pinggir sungai anggaplah, pinggir sungai itu tidak maksimal pemanfaatannya, tepian Sungai Gayan. Okay. Pemanfaatan tidak maksimal, tapi ternyata setelah dibukakan peluang itu, ternyata perputaran ekonomi di situ jauh luar biasa cepat. Artinya kehadiran pemerintah dalam mensupport itu, saya kira itu serius sekali. Tidak main-main kalau untuk itu kalau secara kasat mata itu pelaku-pelaku UMKM itu kalangan anak muda atau bagaimana? Atau dominannya seperti apa? Kalau dilihat dari range usia. Kalau dari usia, saya ngeliat masih dominan yang kelompok dewasa sih. Oh Pak. Gitu ya. Tapi ada ya anak-anak muda, kelompok-kelompok muda di situ yang mengambil peluang itu karena sudah dibuka oleh pemerintah. Kenapa saya tanya tadi? Karena begini. Ini kan peluang untuk menggerakkan perekonomian daerah begitu ya. Nah, tadi kita tarik lagi ke belakang bahwa potensi ekonomi itu sangat besar di kalangan anak muda ketika ini dioptimalisasikan. Nah, di mana satu platform media informasi itu yang banyak menguasai adalah anak-anak muda. Kemudian teknologi juga dikuasai anak-anak muda. Nah, kondisi ini kalau tidak bisa dimanfaatkan oleh pemerintah, artinya bagaimana memanfaatkan peluang-peluang ini, potensi-potensi ini, maka ini tidak akan jadi apa-apa begitu. Makanya tadi saya tanya bagaimana peran pemerintah dalam memanfaatkan potensi anak-anak muda, memanfaatkan teknologi ini khususnya di bidang UMKM begitu. Oke, kita sudah dapat gambarannya begitu ya. Saya juga punya tambahan. Ya, silakan. Kalau kita bicara keterlibatan pemerintah misalkan, barangkali alangkah lebih baiknya pemerintah itu tidak perlu terjun secara langsung, tapi dia melibatkan pihak kedua atau pihak ketiga. Gimana tuh konsepnya? Dalam bentuk pelatihan, tapi pelatihannya dalam bentuk profesional. Saya pernah membaca satu artikel bahwa keterlibatan kelompok dewasa dan anak muda itu menjadi faktor penentu untuk pencapaian visi dan misi dari sebuah kemajuan daerah. Kenapa? Kelompok dewasa sudah terlebih dahulu punya pengalaman, sedangkan anak muda punya semangat. Betul. Kedua itu kalau digabungkan bisa capai visi misi yang pengen kita capai. Betul. Nah, pertanyaannya, kalau kita mau latihan kelompok-kelompok muda itu dalam berbisnis, silakan berikan kepada yang ahlinya. Pemerintah bekerja sama dengan pihak-pihak yang punya ketertarikan dalam dunia bisnis, libatkan mereka untuk bentuk pelatihan sampai jadi. Nah, kemudian mau dimanfaatkan soal penulisan buku, media berita dan informasi, disediakan wadahnya. Maka bentuk pelatihan itu diberikan kepada mereka dan nanti insentif dari pemerintah. Nah, saya kira itu lebih masuk akal karena pemerintah punya banyak sekali program yang barangkali masih sulit untuk diselesaikan. Maka manfaatkanlah pihak-pihak yang lain yang profesional. Kira begitu. Oke, jadi harapannya adalah ada peningkatan kapasitas, peningkatan skill di kalangan anak muda melalui pelatihan ya. Melalui pelatihan, tergantung nanti minatnya apa. Disesuaikan. Oke. Jadi memang anak-anak muda ini sebenarnya butuh pemantik gitu ya. Nah, pemantiknya itu adalah pemerintah dan orang yang berpengalaman tadi gitu ya, agar potensi ini bisa optimal gitu ya, dimanfaatkan. Kolaborasi barangkali. Oke. Nah, begitu besarnya potensi anak muda ya. Ini sayang kalau misalnya pemuda ini satu tidak berperan aktif, kemudian juga tidak dilibatkan. Sepertinya gitu. Tidak dilibatkan, Pak. Nah, bukan tidak berperan. Ini gimana nih kemarin? Jadi saya sering cerita sama teman-teman. 2 hari yang lalu saya diundang KPU untuk ngadain sosialisasi bareng KPU soal pemilih pemula. Kemudian saya menjelaskan bagaimana keterlibatan anak muda dalam dunia politik atau partisipasi. Saya bilang anak muda itu bukan dia tidak mau, tapi tak pernah dilibatkan. Suaranya, pendapatnya didengar, tapi tak pernah dipertimbangkan. Nah, itu yang menjadi suatu masalah sebenarnya yang terjadi. Akhirnya kelompok muda itu menganggap bahwa politik ini udah nggak penting bagi kami. Karena yang saya tangkap
bahwa politik itu adalah inspirasi dan kepercayaan dari figur yang bakal dia anggap sebagai tokoh yang bisa dia ikuti. Sekarang pandangan para politisi senior kita itu pandangannya terlalu tua, Pak. Terlalu tidak ada pembaharuan. Mungkin Bapak menyesuaikan zaman ya. Ya, mungkin Bapak kalau ngobrol sama politisi bahasanya Bapak bisa ulang. Bahkan sampai 5 kali Bapak bertemu, Bapak masih bisa ulang apa yang dia sampaikan. Copy paste bahkan. Artinya tidak ada pembaharuan, Pak. Jadi anak muda itu kan cepat menangkap informasi yang baru. Ketika dia mendapatkan pemahaman yang lebih menarik, dia pasti bakal tertarik. Nah, sekarang tidak ada yang menarik, Pak. Termasuk figur, misalkan kenapa anak muda tidak tertarik? Karena figur yang belum menarik menurut mereka. Itu yang saya lihat fenomena yang sekarang. Karena acuh tak acuh ya dengan pilkada ini ya, gitu ya. Bukan karena acuh, tapi dia menganggap belum ada figur yang pas. Menurut saya, setiap kandidat harus datangi mereka. Iya. Untuk menggali ya. Menggali. Sebenarnya maunya apa sih gitu. Ya. Kalau ternyata Bapak misalkan bisa fasilitasi kita, kami misalkan, saya hadirkan kelompok-kelompok muda dalam jumlah yang besar untuk mempertanyakan sikap calon kepala daerah. Saya pernah ditagih soalnya, Pak, sama kelompok muda. Gitu. Bang Ahmad, bisa nggak buat perkumpulan kami semua menghadap sama calon masing-masing kandidat? Kami mau tanya, visi misinya bisa dipertanggungjawabkan nggak? Kalau dipertanggungjawabkan, gimana cara kami nagih? Gimana menurut Bapak? Oh, itu yang bagus. Nah, gini, jadi anak muda ini memang nggak bisa ditantang gitu ya. Anak muda ini punya daya ingat yang sangat kuat begitu. Apalagi sekarang dibantu dengan media sosial gitu. Ketika berjanji ada rekam jejak ini kalau istilahnya jejak digital ya, jejak digital yang semua orang bisa lihat gitu. Wah, ini hal yang bagus lah kalau menurut saya. Ini perlu juga disikapi seperti itu gitu ya. Oke. Jadi sejauh ini tadi kalau Muhammad Basim mengatakan bahwa sejauh ini keterlibatan sebenarnya sudah cukup progresif ya dalam berbagai sektor. Salah satunya tadi adalah sosialisasi tentang pemilih pemula. Kita juga pernah satu forum ya. Untuk sosialisasi, dan kita juga sudah lihat bagaimana sepak terjang dari pemuda interupsi di kalangan anak muda. Nah, kemudian kalangan anak muda ini kan tadi kalau kita bicara sedikit sektor ekonomi ya, bagaimana kalangan anak muda dan sektor ekonomi. Sekarang saya mau geser sedikit nih, karena biasanya anak-anak muda ini masih juga dekat dengan dunia pendidikan gitu, karena masih fresh begitu ya. Nah, bagaimana pandangan dari Muhammad Basim yang merupakan perwakilan dari tokoh pemuda begitu ya, melihat kita ini butuh apa sih dari dunia pendidikan gitu? Butuh apa dari dunia artinya pendidikan? Melihat kondisi kita saat ini begitu, kita ini pinginnya konsep pendidikan kita ini seperti apa begitu. Nah, cukupkah sudah dengan konsep yang ada ini yang berjalan? Tentu kan begini, pemerintah itu kan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi ini kan diatur oleh undang-undang dalam menjalankan kebijakan di tingkat daerah begitu ya, sistem pendidikannya. Tetapi kan ada hal-hal lain yang sebenarnya menjadi kewenangan masing-masing daerah, provinsi dan kabupaten. Nah, kalau di kabupaten itu kan berdasarkan undang-undang itu dia diatur untuk mengelola, untuk menangani sekolah dasar dan menengah sampai menengah. Kemudian tingkat menengah pertama ya. Kemudian di provinsi itu menengah atasnya. Nah, dua kewenangan ini kan dikelola oleh dua level pemerintah begitu. Nah, sejauh ini yang saya ikuti terutama di Kalimantan Utara begitu kan. Sektor pendidikan kita ini
itu masih ada gap yang cukup jauh dengan Pulau Jawa kalau kita katakan. Okay. Nah, kenapa? Karena di Pulau Kalimantan dengan kondisi geografis yang kita sudah tahu, luas wilayahnya iya, kemudian ada keterbatasan infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia sebagai guru, baik kualitas maupun kuantitas. Kemudian ditambah lagi dengan pelaksanaan atau penerapan kurikulum yang juga belum mapan di tingkat kita begitu. Nah, oleh karena itu kita butuh bagaimana intervensi pemerintah daerah untuk mengejar ketertinggalan ini gitu. Karena bagaimanapun juga upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tempat kita ini juga adalah tanggung jawabnya pemerintah daerah. Nah, kita tahu sebenarnya konsep pendidikan yang membuat gap kita seperti ini adalah karena kalau menurut saya ini ya, konsep pendidikan yang sekitar 35 tahun yang lalu lah, sehingga kita jauh sekali tertinggal gitu. Nah, ketertinggalan ini yang harus kita kejar gitu. Walaupun ada upaya untuk pemerataan konsep pendidikan yang sampai ke daerah pelosok. Nah, saya mau tahu bagaimana pemuda interupsi juga punya pemikiran di bidang pendidikan, khususnya di wilayah kita lah gitu. Silakan. Kalau soal pendidikan, saya pernah punya ide yang barangkali cukup radikal, Pak. Pemuda interupsi itu kita mau jadikan yayasan atau kita mau dirikan sekolah. Oke. Untuk mengkritisi bentuk pendidikan yang ada sekarang. Ya, barangkali Bapak sebagai tenaga pendidik juga merasa cukup bosan dengan metode pendidikan yang ada sekarang. Barangkali terjebak dengan sistem dan aturan yang dibentuk sama pemerintah pusat yang tidak sesuai sama daerah kita. Betul. Nah, itu yang terjadi. Nah, barangkali dosen-dosen juga punya konsep pendidikan yang cukup baik menurut mereka dan layak untuk diterapkan di sini. Tetapi setiap kali ingin melakukan, kekhawatirannya adalah pelanggaran terhadap aturan. Tetapi karena kita terbatasi dengan aturan, barangkali kita mau coba terapkan sistem pendidikan sesuai dengan kondisi kita masing-masing, dengan kreativitas kita masing-masing, Pak. Misalkan sekarang saya pernah lihat ada dosen yang bawa mahasiswa belajarnya di kafe misalkan begitu. Ya silakanlah bayar masing-masing. Tapi konsep pembelajaran itu lebih santai dan rileks, Pak. Kalau dulu kami pernah menerapkan sistem pendidikan, kami minta waktunya anak-anak sekolah, tapi kami nggak mau di dalam ruangan, Pak. Tapi kita di taman. Ternyata prosesnya itu lebih menyenangkan daripada kita ada dalam ruangan. Kemudian metode pengajaran sih kalau menurut saya, Pak. Barangkali kita perlu kembali belajar dengan teman-teman dari luar, apakah metode pembelajaran yang sekarang itu masih layak dilaksanakan atau memang harus ada pembaharuan. Nah, itu dimulai dari masing-masing lembaga aja kalau menurut saya, Pak. Oke, jadi sebenarnya apa yang disampaikan tadi itulah cerminan dari kurikulum yang saat ini sedang diterapkan, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu kan artinya ada kebebasan dalam bagaimana transfer knowledge-nya, transfer ilmunya antara guru sama muridnya atau dosen sama mahasiswanya. Salah satu contoh itu tidak mesti di kelas gitu. Boleh di ruang terbuka, boleh di tempat objek, tempat sesuai dengan materi tempat perkuliahan. Dan sebenarnya tidak kaku, ya tidak kaku. Tetapi permasalahan-permasalahan lain dari sisi dari sisi lain, terutama dari sisi pengadministrasian, karena dosen ini kan guru itu banyak sekali. Jadi tidak hanya mengajar, yang mengurusi segala aplikasi, mengurusi segala laporan, itu yang mungkin bikin membuat tugas dosen maupun guru itu semakin bertambah gitu. Tapi mudah-mudahan dengan peraturan yang terbaru nanti ini akan semakin ringkas dan semakin sederhana. Sementara karir guru dan dosen ini akan lebih dijamin gitu ya. Nah, tapi pada dasarnya kita menginginkan bahwa di bidang pendidikan khususnya di Kalimantan Utara ini ada terobosan baru yang bisa
dalam tanda petik tadi mengejar ketertinggalan kita dengan Pulau Jawa lah, katakanlah begitu ya. Satu, dengan melengkapi infrastruktur, karena bagaimanapun akses pendidikan itu harus adil dan merata pada siapa saja kan begitu. Nah, termasuk di daerah pelosok dan daerah perbatasan. Nah, kita dengan ruang lingkup dan kondisi geografis kita harus membutuhkan ekstra pelayanan kepada masyarakat kita di sana, terutama di bidang pendidikan. Kemudian juga terkait dengan tenaga pengajar, ya, guru maupun dosen ini juga harus ditambahlah perhatiannya, karena persoalannya ada pada kualitas maupun kuantitas. Kita terbatas dan juga dengan kualitas yang juga terbatas, karena guru dan dosen yang berkualitas itu banyaknya di Jawa begitu. Nah, kalau di Jawa itu kita mau guru dengan keahlian atau dosen dengan keahlian seperti apapun ada gitu. Sementara kalau di sini dengan keterbatasan kita itu lebih banyak jadi kunci Inggris. Ya, satu guru itu bisa mengajar beberapa mata pelajaran. Demikian juga dosen gitu, karena tidak semua orang bisa atau mau jadi guru dan mau jadi dosen, apalagi di wilayah perbatasan, di wilayah pedalaman. Kalau rekrutmennya dia dari kota, 2 tahun dia minta pulang, dia minta pindah. Nah, ini yang jadi problem. Oleh karena itu rekrutmen guru ini juga harus termasuk bidang kesehatan itu juga harus jadi pemikiran, bagaimana rekrutmen guru dan tenaga kesehatan itu berasal dari masyarakat lokal begitu. Jadi dia enggak mikir pindah-pindah begitu. Baik. Selanjutnya gini, kita tadi sudah bicara tentang ekonomi di kepemudaan, kemudian juga bagaimana pemikiran kalangan muda untuk pendidikan di wilayah kita gitu. Nah, sekarang saya mau geser sedikit nih ke sosial budaya. Tentunya pemuda ini matanya lebih tajam daripada kita-kita yang lebih dewasa ini, karena interaksi pemuda dengan kalangan semua kalangan lah ya di bidang sosial ini lebih intens gitu, sehingga tahu duduk persoalan sendi-sendi kehidupan kita di masyarakat begitu. Oleh karena itu saya mau juga tanya ini, gimana pandangan anak-anak muda atau setidaknya dari pemikiran Muhammad Basim, bagaimana mendorong anak-anak muda ini biar kelompok-kelompok. Nah, ini kita isunya ke kelompok-kelompok rentan lah. Kelompok rentan itu termasuk orang-orang miskin ya. Kemudian yang menyandang disabilitas. Nah, karena bagaimanapun kan mereka juga punya hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, mendapatkan perlakuan yang sama dari masyarakat sosial termasuk kita begitu. Nah, ini ada enggak pernah punya program atau kegiatan yang memikirkan bagaimana kelompok-kelompok rentan ini punya peran dan diberikan andil dalam kehidupan sosial kita gitu. Okay. Minum dulu ya, Pak. Silakan sambil minum. Nah, jadi soal masyarakat rentan, kalau kita dari muda interupsi aja sih Pak ya. Ya. Kita tidak pernah memberikan batasan soal itu. Termasuk saya sempat diundang sama Tribun di podcastnya Tribun. Itu nanya, pemuda interupsi pernah nggak membuatkan gap antara kelompok perempuan atau laki-laki dalam lembaganya. Saya bilang kami tak pernah ada mengkhususkan salah satu gender atau salah satu kelompok untuk yang mana yang paling dominan di pemuda interupsi. Tapi kami merangkul semua, dan adapun beberapa hal dalam kegiatan kurang melibatkan kelompok perempuan barangkali belum
belum dapat jatah aja untuk tampil di publik. Tapi secara umum kita selalu libatkan. Bahkan dalam database kita aja perempuan itu cukup dominan bahkan di pemuda interupsi. Kemudian dalam kelompok rentan, lagi-lagi barangkali kami yang belum pernah melakukan sosialisasi kepada kelompok-kelompok itu. Dan kemudian kita belum pernah berjumpa juga, Pak. Tapi dengan momentum ini barangkali saya coba untuk buka komunikasi kembali. Kenapa saya tanyakan itu? Karena isu sosial terutama untuk kelompok rentan ini saat ini kan sedang digaungkan nih. Jadi gimana tidak hanya pemerintah, jadi pemerintah itu harus memberikan perhatian yang lebih gitu ya, memberikan kesempatan dan peluang yang sama kepada kelompok-kelompok rentan itu. Nah, kemudian juga kepada aktivis-aktivis seperti pemuda interupsi atau kelompok-kelompok pemuda yang sudah punya wadah begitu. Nah di mana kita tahu di Bulungan, di Kalimantan Utara ini juga kan cukup banyak gitu ya kelompok-kelompok rentan, penyandang disabilitas begitu ya. Kemudian tadi bagaimana tadi digambarkan pemuda interupsi juga ternyata juga punya perhatian dalam isu kesetaraan gender. Nah ini yang paling penting. Saya kira ini sangat diapresiasi ya dengan sikap dan dari pemuda interupsi memberikan peluang dan kesempatan yang sama bagi siapapun lah ya, termasuk kaum perempuan ya untuk berpartisipasi. Nah, terakhir mungkin nih bidang budaya nih, karena kita nih kan di Kalimantan Utara khususnya Kabupaten Bulungan ini kan kalau bicara budaya itu kita cukup beragam ya. Kita kenal kalau yang asli kita, suku asli kita itu ada Dayak, ada Bulungan, ada Tidung begitu ya. Kemudian dari asimilasi dari berbagai suku dan budaya di Kaltara di Kabupaten Bulungan juga begitu. Nah, bagaimana pemuda interupsi dengan potensi-potensinya itu ini melihat bagaimana sih upaya untuk ikut juga melestarikan budaya-budaya kita, melestarikan adat istiadat kita. Karena begini, dengan adanya tadi kita kembali ke isu teknologi informasi yang semakin masif, ini kan semakin hari semakin berasa adanya perubahan perilaku terutama di kalangan muda. Nah, di kalangan muda dan anak-anak yang cenderung budayanya, adat istiadat, adabnya ini semakin terkikis ini. Jadi cara dia berkomunikasi, kemudian cara dia bergaul, cara dia berkomunikasi dengan yang lebih tua, ini relatif ada perubahan lah perilaku akibat dari masifnya teknologi informasi dari berbagai platform ya, medsos ya. Ini bagaimana pemuda interupsi menyikapi kondisi ini? Silakan, Mas. Kalau zaman Bapak dulu barangkali ya Pak ya. Karena kita agak beda jauh zaman. Zaman Bapak dulu dan termasuk zaman bapak saya juga, kalau mau ngomong sama orang tua, kalau dibilang A itu enggak pernah ditanya. Betul. Ditelan aja semua. Nah, beda sama generasi yang baru. Generasi yang sekarang lebih mempertanyakan hal-hal yang sifatnya rasional. Misalkan Bapak mungkin sering dengar jangan duduk di depan pintu. Iya, Pemali. Nah, sekarang anak-anak muda, orang muda sekarang nanya, kenapa ya? Kan beda tuh, Pak. Iya. Karena mereka lebih condong memilih pengen mendapatkan sesuatu informasi itu yang realistis. Dan sekarang jawabannya kenapa jangan duduk depan pintu? Ya, masa juga setiap kita lewat harus dikasih tahu minggir dulu. Nah, lebih kayak gitu. Rasional ya. Bahkan kalau misalkan jangan makan ini ya. Orang dulu iya, Bah. Orang sekarang enggak. Kenapa? Ada apa? Alasannya apa? Memang itu sudah jadi karakter, Pak, sebenarnya.
soal adab barangkali itu tinggal pendidikan di rumah sih Pak. Terlepas nanti ada pendidikan formal yang ada di sekolah, di kampus dan lain-lain, itu beda soal. Tapi yang paling penting saya rasa itu di sekolah, di rumah. Saya selalu bilang sama keluarga kami itu, termasuk alhamdulillah saya sudah punya anak, ya walaupun belum bisa mencerna informasi, tapi saya selalu bilang al-ummah madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Nah, makanya saya selalu sampaikan sama istri bahwa kamu adalah madrasah, kamu adalah sekolah bagi anak-anakmu. Bagaimana adabnya, bagaimana cara dia berperilaku, itu menjadi tanggung jawabmu. Itu juga kami laki-laki mencari nafkah. Nah, barangkali lebih kepada penguatan akhlak dan moral sih Pak. Itu di rumah dulu barangkali menurut saya. Ada enggak program atau ke depan gitu ya, bagaimana pemuda interupsi itu juga bisa sampai merambah ke ini, artinya bagaimana upaya meluruskan adanya penyimpangan perilaku atau perubahan perilaku karena dampak dari penggunaan teknologi informasi ya, medsos ya, melalui HP ini. Karena kan fenomena yang terjadi itu kita bisa melihat nih di kalangan anak muda. Sebenarnya tidak hanya kalangan anak muda, tapi karena konteksnya sekarang ada anak muda gitu ya, objek yang kita lihat adalah kalangan anak muda. Kita misalnya di kafe itu kita berkumpul sama teman-teman. Kita berkumpul tapi kita tidak berkumpul gitu. Nah, paham maksudnya ya? Kita berkumpul tapi masing-masing pegang handphone. Dia scroll Instagram, TikTok dan lain-lain. Ini berkumpul gitu. Kemudian di tempat-tempat terbuka lainnya, di taman apa sebenarnya, kita berkumpul tapi kita berkumpul. Sehingga apa yang terjadi, kita tidak melihat, tidak peka terhadap lingkungan sekitar kita. Ada orang kecelakaan yang diambil tindakan pertama itu adalah ambil handphone, foto. Bukan bagaimana upaya melihat nih kejadian itu, kemudian tindakannya apakah menelpon ambulan atau menolong dan lain sebagainya. Jadi yang diutamakan itu adalah melihat mengambil handphone untuk foto dan posting gitu kan. Kemudian kita juga tidak lihat misalnya ada kejadian orang yang dicopet, orang yang diperlakukan kasar oleh orang lain begitu ya. Ini kepekaan itu yang luntur akibat tadi kesibukan masing-masing ya. Sehingga ini bisa masuk kategori dalam bukan penyimpangan tetapi pergeseran perilaku ya, pergeseran karakter. Nah, oleh karena itu tadi karakter pendidikan itu penting bagi kita. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini juga kita mungkin bisa titip nih pada menteri yang baru begitu ya. Bagaimana dalam kebijakan pendidikan di periode yang akan datang ya, untuk Pak Menteri yang baru ini bisa memperkuat karakter anak-anak kita begitu ya, melalui pendidikan, karena ini yang saat ini semakin luntur karakter kita gitu ya. Ini penting, karakter ini menunjukkan identitas kita sebenarnya begitu ya. Nah, saya juga punya gagasan terkait dengan bagaimana budaya ini juga bisa dimasukkan dalam sebuah kurikulum gitu, dari kurikulum lokal terutama, karena bagaimanapun juga pendidikan kita harus punya komponen atau ya mengadopsi atau mengakomodir kearifan lokal. Mungkin bisa bahasa daerah, mungkin bisa tari daerah, mungkin bisa seni dan budaya daerah yang masuk dalam kurikulum pendidikan kita di pendidikan daerah kita gitu ya, di kurikulum lokal kita gitu ya, muatan lokal kalau bahasa lokal ini ya. Dulu kami ada, nggak tahu sekarang ya Pak. Ya, ini yang perlu diperkuat. Kalau misalnya sudah ada, diperkuat. Kalau belum ada, ini kita harus pikirkan itu, karena bagaimanapun tantangannya kita di Kaltara ini beragam. Jadi beda sama di Jawa. Kalau di Jawa bahasanya ya bahasa daerahnya Jawa. Bahasa Jawa gitu. Palingan dia bedanya ada bahasa Kromo Inggil dan tingkatan-tingkatan palingan itu. Tapi kalau di kita ini ada beragam suku. Kita mau pakai suku Bulungan, ya adanya di Kabupaten Bulungan. Tapi juga tidak semua. Ada juga orang
Dayak. Dayak ini subnya banyak sekali. Nah, ini tantangannya bagaimana ini tetap, apakah kalau tidak bisa bahasa paling tidak seni budayanya gitu ya, seni tari, seni memahat dan lain sebagainya. Itu yang menjadi bagian dari upaya membentuk karakter anak-anak kita ya gitu. Baik, atau Bang Muhammad Basim, Sobat Unikaltar, kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita ya. Tapi sebelum saya akhiri, saya mau dengar lagi satu statement penutup lah dari pemuda interupsi untuk kalangan anak muda yang mungkin bisa jadi inspirasi buat khususnya Sobat Unikaltar gitu ya. Silakan Bang Basim. Saya coba menampung pendapat dari kelompok-kelompok muda, Pak. Ya. Pandangan tentang politik lah lebih dominan saya rasa. Jadi kalau kita bicara soal politik, anak muda katanya berpolitik itu atau melek politik itu nggak perlu masuk politik. Cukup kita ada di luar dan melihat kebijakan. Kemudian ada juga yang anggap bahwa politik itu terlalu minim terhadap penegasan moral. Kemudian ada juga yang beranggapan bahwa kami masuk dalam dunia politik tapi tidak pernah didengarkan pendapat. Nah, saya coba mau menyampaikan beberapa hal termasuk kepada kandidat-kandidat yang ada di Bulungan misalkan Pak ya, kandidat paslon yang ada di Kabupaten Bulungan yang lagi ikut kontestasi. Kami menganggap bahwa jadilah figur yang paling tepat buat kelompok muda karena kami adalah suara yang dominan. Mungkin 2024 kami masih 50-50, 50%, tetapi pada saat 2030 kami adalah yang lebih dominan. Ya kita nggak tahu di 2045 Indonesia emas, kelompok yang paling produktif di usia produktif maksud kami itu adalah usia rentan 15 sampai dengan 30 tahun sampai dengan 40 tahun. Artinya jumlah yang sangat mendominasi itu menjadi hal yang paling penting dan bakal menjadi penentu kebijakan. Hancurnya Indonesia di 2030, 2045 itu menjadi penentu hari ini. Sekarang apa yang bisa dibuat sama anak muda sedangkan mereka hanya sekedar datang, duduk dan diam mendengarkan. Tapi nggak pernah punya gagasan, gerakan sosial, gerakan politik ataupun gerakan dalam bentuk relawan. Minimal mereka punya gagasan, mereka mau bergerak dan mereka mau mulai dari sekarang. Itu yang paling penting saya kira. Jangan sampai Indonesia emas yang kita cita-citakan ternyata menjadi malapetaka yang besar bagi Indonesia dan kita tidak dapat peluang itu. Mungkin itu luar biasa ya. Itu sangat menyentuh sekali khususnya buat Sobat Unikaltar. Oleh karena itu tolong disimak dan itu dicermati agar menjadi jadi pegangan lah ya untuk Sobat Unikaltar karena masih kelompok muda. Ya. Baik, satu hal lagi Pak. Oke. Kami sering pakai slogan begini. Kalau kita sosialisasi sama KPU, kita bilang Pilkada Bulungan 2024 kami teriak waktunya Gen Z. Waktunya Gen Z ya. Oke. Tapi gagasan besarnya adalah pemuda berkarya, pemuda berdaya, pemuda berkarya. Itu yang itu yang lagi kami angkat Pak. Biasa. Ya barangkali ada yang terima dengan gagasan itu, kita pilih dia langsung. Oke. Mantap, luar biasa. Jadi Sobat Unikaltar itu dia tadi kita panjang lebar cerita bagaimana peran pemuda yang hari ini diwakili oleh pemuda interupsi institut ya. Di mana direktur ya, foundernya juga sekaligus ini adalah Muhammad Basim yang juga merupakan alumni kita Unikaltar. Mudah-mudahan jadi inspirasi kalian semua, kita semua. Saya juga bangga nih jadi rektor yang saat ini beliau juga alumni. Saya cukup bangga punya alumni seperti beliau. Mudah-mudahan yang lain juga seperti ini, punya peran yang besar gitu ya. Demikian Sobat Unikaltar, kami punya slogan. Gimana tuh? Karena kita punya visi, punya mimpi jauh ke depan. Karena memang visi itu harus jauh gitu ya. Unikaltar punya
cita-cita bagaimana Uni Kaltara ini punya peran besar di Nusantara. Oleh karena itu kita punya slogan Universitas Kaltara dari utara untuk Nusantara. Demikian, sampai ketemu di episode yang akan datang. Saya Didi Adriansa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke.